keren, ada pengeboman dilakukan oleh umat Islam. Mantap, ayo kita rame-rame masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Yo, hari ini kita akan ngobrolin apa? Ngopi, konten ngopi, ngobrol so pintar. Masalah bom ya, masalah bom di Makassar, astagfirullah. Kita kalau ngomongin masalah terorisme, ngomongin masalah radikalisme itu ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena memang susah gitu untuk ngasih tahu, untuk memberikan kesadaran kepada saudara-saudara kita yang memang sudah terlanjur memiliki pemahaman radikal, pemahaman garis keras seperti itu memang sangat susah sekali ya. Pernah dalam satu waktu seseorang ya di dalam sebuah forum pada saat itu mengatakan rezim pemerintah kita ini zalim ya. Pemerintah kita ini menuduh umat Islam sebagai umat yang radikal. Karena sebenarnya dalam Islam tidak ada ajaran-ajaran untuk melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Oke, memang secara ajaran dan pemahaman dalam agama Islam tidak ada kata radikalisme, tidak ada perbuatan-perbuatan yang menganjurkan kita untuk melakukan kekerasan terhadap sesama. Tetapi kalau kita melihat sejarah, malu sebenarnya, kita sangat malu karena di dalam Islam kita dari awal itu sudah dipenuhi dengan pemberontakan dan gerakan-gerakan yang radikal. Misalnya pasca wafatnya Rasulullah SAW, posisi pemerintahan dan kepemimpinan di dalam Islam itu digantikan oleh khalifah. Ada 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, dari 4 khalifah ini yang wafat secara normal itu hanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Hasan dan Husain itu semuanya dibunuh oleh pemberontak. Abu Bakar wafat karena beliau sakit demam ya dalam satu riwayat. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pun dibunuh oleh seorang muslim dari Persia kalau tidak salah, bernama Abu Lulu, yang atas dasarnya ada dendam pribadi atau dendam karena Islam dalam kepemimpinan Sayyidina Umar menaklukkan Persia. Dibunuh beliau dengan belati beracun. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pun begitu. Bahkan sampai itu kalau tidak salah beliau pada saat itu ada pemberontakan dari Mesir ya. Jadi beberapa wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh negara Arab oleh Islam pada saat itu banyak yang melakukan pemberontakan pasca wafatnya Rasulullah. Sayyidina Utsman kemudian dibunuh oleh para pemberontak dari Mesir ya. Istrinya juga sampai cedera, jari-jarinya terputus karena berusaha untuk menangkis pedang yang akan ditebaskan kepada Sayyidina Utsman. Baru kemudian setelah itu digantikan oleh Sayyidina Ali. Ada pemberontakan lagi pada saat itu. Ibnu Muljam ya, seorang muslim juga yang punya paham garis keras, membunuh Sayyidina Ali karena dianggap Sayyidina Ali tidak tegas dalam menjalankan pemerintahan. Karena waktu perang Siffin juga dengan Siti Aisyah ya, beliau mengalah dan lain sebagainya karena lebih mengedepankan masalah persatuan umat Islam. Ada yang tidak puas gitu karena dianggap tidak tegas, tidak dianggap zalim ya. Sama seperti sekarang lah, dianggapnya pemerintah dan ormas-ormas Islam seperti NU misalnya, Muhammadiyah tidak tegas dalam mengurusi Islam, dalam membela Islam, sehingga perlu ada front pembela Islam misalnya, ada komunitas-komunitas atau ormas yang harus membela Islam. Nah, ini kan sebenarnya adalah sejarah kelam ya, jejak hitam yang ada di sejarah agama Islam. Ini baru di zaman para khalifah, dilanjutkan dengan dinasti-dinasti pada saat itu, hingga saat ini muncul banyak sekali
kelompok-kelompok Islam mengatasnamakan agama, tetapi mereka melakukan kerusakan. Salah satunya yang terjadi di Indonesia terakhir kemarin itu pengeboman sebuah katedral ya, gereja atau apa istilahnya, saya tidak tahu. Karena di dalam Kristen itu tempat ibadahnya juga ada kayak level-levelnya gitu, sehingga memakan korban puluhan orang. Dilakukan oleh sepasang pengantin lah ya, pengantin bom, ada suami istri gitu. Dan dalam penyelidikan polisi ditemukan bahwa mereka ditemukan fakta bahwa mereka berdua adalah termasuk komunitas dari jaringan JAD ya, Jemaah Ansarud Daulah. Ada juga katanya yang ditemukan mereka sebagian adalah anggota FPI. Nah, ini perlu kita coba pahami bersama, perlu kita pahami bahwa bagaimana sih orang-orang ini bisa memiliki paham yang keras seperti itu. Nah, sedikit yang saya ketahui bahwa orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu karena mereka salah pengajian. Mereka salah memilih tokoh agama, salah memilih guru, salah memilih komunitas, majelis taklim, sehingga apa yang mereka pahami kemudian menjadi paham yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam perkembangan kasus bom di Makassar itu, ketika polisi melakukan penyelidikan pada keluarga si laki-laki pelaku itu, bahkan ditemukan bahwa sebuah fakta bahwa si laki-laki itu, pelaku pengeboman, sebelumnya memang sudah ada masalah dengan orang tuanya karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya, amaliyah ibadah keislaman seperti baca sholawat, bersanji dan lain sebagainya itu dibid'ahkan ya, disalahkan, itu bid'ah katanya. Nah, kita tahu paham-paham seperti ini tuh dari mana, kan? Ya, yang saya ketahui banyak sekali para pemuda pada umumnya, kemudian orang-orang yang awalnya mungkin jauh dari agama, kemudian ingin kembali kepada agama, tapi mereka salah pengajian. Awalnya mereka punya pemahaman agama yang sedikit, kemudian ingin hijrah, ingin bertaubat, tapi mereka salah tokoh, salah panutan. Ini yang menurut saya harus diperhatikan oleh kita semua, terutama adik-adik remaja, adik-adik yang kuliah, atau misalnya Anda sebagai orang tua harus betul-betul memperhatikan komunitas ataupun kelompok-kelompok, kemana anak-anak Anda, kemana adik-adik remaja kita yang sedang belajar agama misalnya. Jangan sampai mereka ada di komunitas yang salah, jangan sampai mereka ada di komunitas yang justru pahamnya paham yang jelek ya, paham yang justru bertentangan dengan Islam. Dapat kita ketahui ciri-cirinya, biasanya paham-paham seperti ini yang pertama, mereka anti dengan tradisi ya. Mereka ingin mengembalikan Islam itu seperti di zaman Rasulullah, seperti di zaman Nabi. Sehingga apa yang baru, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh umat Islam saat ini itu banyak yang salah, banyak yang tidak murni gitu kan. Sehingga muncullah istilah bid'ah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ciri yang pertama itu. Kemudian ciri yang kedua, mereka biasanya menafsirkan hadis, menafsirkan ayat Al-Quran itu sesuai dengan keinginan mereka, dengan penafsiran yang sebelah mata, artinya tidak seimbang. Mereka akan memilih ayat-ayat tertentu, kemudian dikontekstualisasikan dengan salah, ditafsirkan dengan salah, sehingga muncullah kesimpulan bahwa kita harus berperang, harus berjihad. Ciri yang berikutnya adalah biasanya mereka melakukan narasi-narasi anti pemerintah. Sebenarnya yang diserang oleh mereka itu bukan sosok atau tokoh personal dari pemerintah ya, tetapi sistem yang ada ingin dibuat kacau, ingin dibuat hancur, karena tujuan mereka adalah mengganti ideologi negara menjadi ideologi agama sebagaimana paham mereka. Apakah itu menjamin kemudian misalnya nih ya, mereka sukses menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam? Apakah akan aman? Gak mungkin. Kalau pola pikirnya, kalau karakternya memang seperti itu, cara mereka dalam menyelesaikan masalah, ya nggak mungkin aman ya, nggak mungkin aman. Kemudian ciri yang berikutnya adalah rata-rata orang-orang yang seperti itu penyebabnya adalah karakter dari mereka sendiri.
Orang-orang yang memiliki karakter kasar, karakter yang memang keras, kemungkinan akan lebih menyukai organisasi keagamaan yang bergerak juga dengan keras. Karena mereka nggak sabar gitu, greget kalau misalnya nih mereka di NU, terus ada masalah baik itu kebijakan negara atau ada masalah hukum keagamaan, kemudian dianggapnya NU tidak bersikap tegas, maka mereka akan beralih kepada organisasi yang dianggap bersikap lebih tegas. Padahal itu semua hanya semacam strategi ya untuk menarik massa. Padahal mereka juga dipenuhi dengan kepentingan ya, sama seperti sejarah dalam Islam. Terbunuhnya Sayyidina Umar, Utsman dan Ali, semuanya itu masalah politis ya, masalah perebutan kekuasaan khalifah, masalah perebutan kekuasaan negara dan lain sebagainya. Jadi kita harus sadar, kita harus bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi ya. Di Suriah, di Palestina, tidak ada negara yang benar-benar aman dengan adanya gerakan garis keras yang mengatasnamakan agama. Kalaupun misalnya muncul narasi-narasi pemerintah sudah menzalimi agama Islam, sudah menzalimi umat muslim, itu saya kira terlalu berlebihan ya. Kita tidak dalam keadaan darurat, kita tidak dalam keadaan benar-benar ditindas secara lahir batin oleh penguasa sehingga kita harus melakukan jihad, melakukan bom bunuh diri, melakukan perang, memberontakan, enggak. Kita tidak sedarurat itu. Kalau misalnya memang ada kebijakan yang tidak cocok karena salah, itu masih dalam tahap wajar karena dalam dinamika politik kekuasaannya memang seperti itu. Oleh karena itu bohong kalau misalnya dianggapnya pemerintah zalim terhadap umat muslim kemudian kita boleh melakukan gerakan pemberontakan, itu sebuah kebohongan besar. Mereka punya kepentingan pribadi. Bahkan saya pernah dengar ya dari salah satu pengamat politik Timur Tengah, kalau nggak salah Mbak Dina Sulaiman kalau nggak salah, mohon koreksinya, itu katanya ada banyak dana dari Indonesia yang dikumpulkan oleh ormas-ormas, organisasi gerakan-gerakan seperti itu, yang justru katanya diklaim sebagai bantuan untuk para korban perang yang ada di Suriah misalnya, di Palestina, tapi ternyata di sana nyampainya itu bukan ke masyarakat, tetapi justru menjadi modal bagi para pemberontak, mungkin untuk dibuat belikan senjata, untuk bahan makanan mereka, sehingga secara tidak langsung nih ya, jihad kita yang ada di sini niatnya ingin membantu korban perang, justru malah menyumbangkan kekacauan yang lebih panjang di negara-negara Islam yang ada di luar negeri itu. Naudzubillah. Mari kita sekarang harus lebih berhati-hati ya. Saya harapkan kepada saudara-saudaraku semuanya yang nonton video ini, saya mohon dengan sangat berpikirlah secara dewasa, berpikirlah secara bijak, bahwa dalam beragama itu kita juga harus berhati-hati dalam menafsirkan atau dalam mengaplikasikan tindakan kita. Harus benar-benar, meskipun itu mengatasnamakan Al-Quran dan hadis, kita harus banyak belajar kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang ya orang alim mungkin banyak, tetapi saya menganjurkan agar kita lebih dekat kepada orang-orang yang memberikan pesan kedamaian, memberikan pesan ajakan untuk persatuan dan lain sebagainya, dibandingkan dengan orang-orang yang malah menebarkan kebencian, membuat kita saling curiga kepada sesama muslim, kepada non-muslim. Itu saya kira banyak ya. Orang yang alim memang banyak, orang yang pandai agama memang banyak, tetapi orang yang mampu menyatukan, orang yang bisa membuat Islam itu benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin, menjadikan Indonesia itu sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu seringkali malah ditinggalkan ya. Mereka lebih senang dengan kata jihad, dengan kata peperangan, sehingga membuat semangat mereka seolah-olah mereka lebih Islam kalau mereka berperang, kalau mereka jihad. Ada satu pertanyaan, apakah kira-kira dengan adanya aksi bom bunuh diri seperti itu, menyerang non-muslim misalnya, apakah membuat orang-orang menjadi senang dan simpatik terhadap Islam? Apakah Islam menjadi agama yang maju? Apakah pemerintah yang katanya zalim itu berhenti tidak zalim? Tidak seperti itu ya. Oh, tiba-tiba misalnya
keren, ada pengeboman dilakukan oleh umat Islam, mantap, ayo kita rame-rame masuk Islam. Nggak kayak gitu juga dong ya. Aduh, kenapa mereka bisa seperti itu? Saya heran. Kenapa mereka bisa berpikir jihad itu adalah jalan pintas untuk naudzubillah, naudzubillah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari paham-paham garis keras, dari paham-paham yang justru akan menyengsarakan anak cucu kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih bersama saya Sofyan Hadi di Kopi Sufi Channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.